Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Pada pertemuan ini, berjumpa dengan Bu Lutfi di pelajaran IPS semester genap. Pada kali ini, kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan ruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, serta budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi dan perkebunan di Indonesia. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis dan bertanah subur yang memiliki hasil pertanian dan perkebunan karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Hal ini menjadikan melimpahnya sumber daya alam. Perhatikan peta di samping, merupakan peta persebaran hasil bumi. Peta Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kalian perhatikan ada simbol dan tanda untuk hasil apa saja dari daerah tersebut. Hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia. Ada cengkeh, coklat, karet, kopi, padi, hina, kelapa sawit, pala, lada, jagung, dan teh. Komoditas pertanian sangat beragam, meliputi produk perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertanian tanaman pangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil-hasil pertanian dan perkebunan Indonesia juga diekspor ke luar negeri. Komoditas pertanian dan perkebunan yang diekspor antara lain kelapa sawit, kopra, kopi, teh, tembakau, cengkeh, karet, dan rempah-rempah. Berikut merupakan sumber daya pertambangan di Indonesia. Perhatikan peta persebaran barang tambang di Indonesia. Kalian perhatikan wilayah pulaunya dan hasil apa saja tambangan yang dihasilkan oleh pulau tersebut. Berikutnya adalah contoh hasil pertambangan di Indonesia. Jenis-jenis barang tambang di Indonesia antara lain ada minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, emas, tembaga, dan lain-lain. Salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Tanah di Indonesia merupakan tanah yang mengandung berbagai sumber daya tambang di dalamnya. Berikut manfaat barang tambang, yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, sebagai bahan dasar aspal, sebagai bahan dasar minyak gas, sebagai bahan bakar pembangkit listrik, besi pembuat besi dan baja, bahan bakar pembuatan semen, sebagai pengkristal gula dan tepung, sebagai penetral limbah, sebagai bahan pembuat soda api, dan sebagai bahan dasar produksi untuk industri. Mengapa Indonesia kaya akan sumber daya alam? Berikut alasannya, yaitu karena Indonesia berada di jalur rangkaian gunung berapi. Karena Indonesia berada di daerah tropis. Karena Indonesia berada di daerah pertemuan lempeng tektonik. Dan karena Indonesia dikelilingi oleh lautan. Berikutnya adalah sumber daya kelautan. Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai perairan yang sangat luas dan dengan ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di dalamnya. Hamparan laut yang luas merupakan suatu potensi bagi bangsa Indonesia
untuk mengembangkan sumber daya laut seperti terumbu karang, ikan, dan komoditas lainnya. Peta persebaran ikan perairan Indonesia. Kalian harus tahu ya, siapa sih pelaku ekonomi? Apa sih pengertian pelaku ekonomi? Nah, di sini pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau disebut juga rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Antara lain sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas sewa, upah, bunga, dan laba. Produksi terdiri atas alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Perusahaan adalah suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Warahmatullahi wabarakatuh.